Rahmat yang dianugerahkan kepada kita hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menikmati jamuan, atau mungkin dalam bahasa kita bazar maghfirah, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan di hari-hari berikutnya kita akan melewati masa-masa yang paling berat bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa-masa ketika dia akan berpisah dengan bulan yang mulia. Kalau boleh kita ibaratkan, Ramadan kita ini seperti bahtera dalam samudra kehidupan kita. Ia singgah sejenak di pelabuhan hati orang yang beriman. 30 hari lamanya atau 29 hari lamanya, bahtera Ramadan itu akan bersandar di hati-hati kita. Hati yang merindukan masa untuk sejenak rehat dari aktivitas dunia dan fokus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kini perlahan jangkar dari bahtera Ramadan itu mulai diangkat. Jam demi jam kita seolah menghitung mundur saat-saat di mana bahtera Ramadan itu akan bertolak dari dermaga kita untuk 11 bulan lamanya. Dia akan pergi meninggalkan kita, dan mungkin saja bila Allah memberi kita waktu di masa-masa yang akan datang, atau 11 bulan ke depan, dia akan kembali bersandar di pelabuhan hati orang-orang yang beriman. Baru kemarin rasanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Sebuah ungkapan yang mengandung pesan kerinduan yang begitu dalam, sebab Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari menjelang Ramadan dan ketika Ramadan itu tiba, ada satu suara yang menyeru di langit. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang menambah atau mendamba kebaikan, merindu kebaikan, yang ingin kebaikan, aqbil, sambutlah. Maksudnya penuhilah Ramadan itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan yang masih tenggelam dalam kemaksiatan, dalam keburukan, masih suka melarang hal-hal yang bertentangan dengan agama, aksir. Stop, atau cukup, atau kurangi. Dan bila mampu, berhentilah dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Namun hari ini kita digiring untuk satu masa di mana kita mau tidak mau akan mengucapkan wada'an ya Ramadan. Selamat berpisah wahai Ramadan. Dan sebagaimana Quran ketika membahasakan waktu untuk berpuasa, Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang berbilang, maksudnya pada hari yang kamu bisa hitung, bukan untuk waktu yang lama. Allah ingin memadu kemesraan dengan hambanya, bukan untuk waktu yang lama. Ayyaman ma'dudat. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan kamu akan puasa sebulan. Walau pada kenyataannya kita akan berpuasa sebulan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa kamu akan berpuasa 30 hari.
dengan bahasa-bahasa yang semisal 1 bulan, 30 hari. Ini sebetulnya bahasa yang menunjukkan bahwa waktu yang akan ditempuh itu lumayan lama. Kata-kata sebulan itu menunjukkan waktu yang lama. Kata-kata 30 hari, 29 hari, sekalipun secara hari itu semuanya sama, tetapi ada kesan lama. Namun Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kesan keringanan, kesan bahwa pertemuan itu tidak akan lama dan kamu tetap akan berpisah dengannya. Ayyaman ma'dudah. Pada hari-hari yang berbilang, hari-hari yang bisa kamu hitung. Ya, seperti saya katakan, kita seolah saat ini sedang menghitung hari-hari di mana kita akan terpaksa mengucapkan wadaan atau selamat berpisah, wahai Ramadan, bulan yang mulia. Setelah sebelumnya kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik di mana Ramadan akan berpisah dari bahtera labuan iman kita. Tentu hari-hari ini akan menyisahkan orang-orang yang gusar. Karena ia tidak tahu pasti apakah 11 bulan nanti dia masih berdiri di shaf yang sama, di tempat di mana dia salat. Apakah ia masih punya iman yang sama, membaca mushaf yang sama, atau jangan-jangan ia telah terkubur di dalam tanah yang dingin, dibalut helai-helai kain yang usang, kesakitan terhimpit di alam kubur yang begitu gelap. Sebuah kepastian hidup yang pasti dan pasti akan dilalui oleh setiap orang. Kekhawatiran seorang mukmin itu kemudian membuatnya mengencangkan ikat pinggang, memaksimalkan ketaatan di masa-masa yang tersisa di bulan yang penuh rahmat dan keberkahan ini. Makanya dianjurkan untuk melakukan iktikaf bagi yang mampu. Sebab di antara hal yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, apabila beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sadda mi'zarahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu. Dia menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Begini. Dia membangunkan keluarganya. Dan ini sunnah. Kita bangun tengah malam, kita hidupkan malam itu. Dan tidak hanya kita sendiri yang bangun menikmati bazar kemurahan Allah, rahmat dan maghfirahnya. Tetapi Nabi mencontohkan aiqadha ahlahu. Dia membangunkan keluarganya. Artinya dia tidak membiarkan keluarganya melewatkan detik-detik perpisahan dengan Ramadan kecuali dalam keadaan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konon ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki hari-hari tersebut atau pada sepertiga yang terakhir dari Ramadan, beliau untuk sementara tidak menyentuh istrinya sebagaimana isyarat hadis tadi. Beliau masuk ke dalam masjid. Beliau melakukan i'tikaf. I'tikaf yang artinya adalah hafsun nafs. Bagaimana kita mengunci jiwa kita untuk sementara meninggalkan kebisingan-kebisingan dunia menuju masjid Allah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari kebiasaan Nabi ini. Sebab kebiasaan ini diantara kebiasaan yang meskipun Nabi telah tiada, namun tradisi ataupun sunnah tersebut terus dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Radhiyallahu ta'ala anhum wa anis sahabati ajma'in. Ketika mentari pada tanggal 20 Ramadan,
memasuki malam yang ke-21 sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu beliau menggelar kemahnya di dalam masjid. Kemah tidak seperti di dalam benak kita, tetapi sebuah tempat di mana tempat tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam berkhalwah. Karena sebetulnya inti dari i'tikaf itu adalah khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk ke dalam, kita katakan barangkali dia adalah tenda kecil, ya. Sebab dalam bahasa Arabnya itu khaimah, ya, tenda kecil di dalam masjid. Nabi masuk ke dalamnya. Apa tujuan Nabi masuk ke dalamnya? Ini untuk menegaskan bahwa i'tikaf itu adalah ibadah personal, ibadah sendiri. Dan ini untuk menegaskan penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap segala macam bentuk aktivitas komunal ketika sedang melakukan khalwah. Kenapa? Sebab seorang mukmin dalam kesunyiannya di tempat yang paling suci di dalam masjid, dia akan menemukan dirinya yang hilang. Barangkali Ramadan pun tidak sanggup untuk mengubahnya. Hari-hari yang dia tinggalkan 20 hari katakanlah, tidak mampu untuk menekan dirinya supaya tidak terlalu terlena dengan aktivitas-aktivitas dunia. Atau barangkali dalam 20 hari yang dia lalui itu dia tidak bisa untuk lebih fokus beribadah kepada Allah. Kini dia memaksa dirinya untuk luzumul makan, menempati satu tempat dalam waktu tertentu selama 10 hari. Dan dia putuskan segala macam akses untuk berbicara dengan orang, dengan pembicaraan yang sia-sia. Dia masuk ke dalam kemahnya. Sempurna sudah khalwah seorang mukmin. Makanya saat kita sedang melakukan i'tikaf, saat kita sedang melakukan ibadah yang mulia itu, hendaknya kita memutuskan pembicaraan dengan orang. Tidak seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang hari ini ketika i'tikaf, dia kemudian ngobrol dengan teman-temannya, kadang mengganggu teman-temannya yang sedang baca Al-Quran. Ingat, Nabi masuk ke dalam kemah. Isyaratnya adalah beliau akan fokus berkhalwah. Dan sekali lagi saya ulangi, dalam khalwat, dalam kesendirian kita di tempat yang paling suci, kita akan menemukan kepingan-kepingan diri kita yang barangkali tidak lagi bersama dengan kita. Kenapa? Sebab kepingan-kepingan diri kita itu tidak melakukan ketaatan sebagaimana kepingan-kepingan yang lain. Lewat i'tikaf kemudian kita kembali menjadi utuh. Lewat i'tikaf kemudian kesejatian kemusliman kita itu kita temukan bahwa kita pada hakikatnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kemahnya Nabi seolah memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang mukmin dalam perjalanan hidupnya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Sebagaimana puasa yang artinya menekan dan menahan diri. Demikian juga dengan i'tikaf. I'tikaf itu seperti stasiun di dalam kehidupan kita yang Tuhan jadikan setiap tahun sekali. Stop 10 hari. Lihatlah dirimu dengan usia yang semakin bertambah. Lihatlah keadaan dirimu, rambutmu yang sudah mulai memutih. Lihatlah kembali kepada dirimu yang mulai kini ringkih. Kamu tidak muda lagi. Atau kamu yang muda, kamu tak akan selamanya seperti itu. Dan kelak tubuhmu yang kuat itu akan bersaksi, andai tubuh yang kuat itu tidak digunakan untuk taat kepada Allah. 10 hari Tuhan meminta kita lewat petunjuk. Afwan Ustadz, suaranya Ustadz. Dengan semi i'tikaf. Ya. Ada yang terpotong tadi? Berapa menit terpotongnya? Sebentar Ustadz. Nah, ada yang barangkali tidak sempat untuk melakukan i'tikaf pun. Maka para ulama memberikan petunjuk bahwa i'tikaf
bisa hanya sesaat saja. Bagi yang punya kekuatan, tidak punya urusan di luar yang terlalu urgent, bisa sehari semalam. Selama 10 hari, oke. Bila tidak mampu juga, oke, silahkan. Saat Anda masuk di waktu maghrib ke dalam masjid, niatkan itikaf hingga kelar waktu tarawih dan Anda pulang ke rumah. Insya Allah Anda tetap punya peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam 1000 bulan. Bagi yang tidak mampu juga demikian. Mungkin saat tarawih isya berjamaah. Setelah itu duduk sejenak membaca kitab Allah, pulang ke rumah. Atau datang barangkali di penghujung malam sebelum waktu sahur, kita gabung bersama kaum muslimin yang sedang melakukan tahajud. Tentu di dalam masjid, karena itikaf itu syaratnya di dalam masjid. Oke, silahkan. Pada waktu-waktu yang kita mampu itulah kita gunakan untuk menyempurnakan barangkali di dalam Ramadan kita yang entah juga barangkali adalah yang terakhir dalam kehidupan kita. Semua tergenapkan dengan indah. Satu ketika Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ditanya oleh seorang, ya, kam umruk, ya, berapa umurmu, katanya. Dan ini kisah yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam. Ya. Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seorang, ya, dia bertanya kepada orang itu, terbalik ya yang tadi. Berapa umurmu? Lalu laki-laki itu menjawab 40 tahun. Lalu Fudail mengatakan, kalau begitu sejak 40 tahun yang lalu kamu sudah berjalan menuju Allah dan perjalanan itu hampir saja tiba. Kenapa? Karena kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittina wa sab'in, antara 60 hingga 70, wa qalilun ma yajuzu dzalika. Sedikit yang bisa melewati usia tersebut. Barangkali ada di antara manusia yang diberi umur panjang, tetapi kebanyakan manusia wafat pada usia di bawah 70 tahun. Makanya kata Fudail ibnu Iyad, hampir tiba masa di mana kamu harus menutup usiamu. Atau hampir tiba masa di mana perjumpaanmu dengan Tuhan, dengan Allah itu semakin dekat. Apa respon lelaki itu? Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata lelaki itu. Ini barangkali ungkapan yang sering kita ucapkan saat kehilangan sesuatu, saat ditimpa musibah. Tetapi kemudian ucapan itu disyarah atau dijelaskan lebih detail lagi oleh Fudail ibn Iyad. Saat mendengar ujar lelaki itu, dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, kamu tahu nggak apa yang kamu katakan itu? Pertanyaan yang sama terhadap kita ketika mendengar orang yang wafat atau ketika ditimpa musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun barangkali sama, jamak di antara kita bahwa maknanya adalah kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi apakah itu saja makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ternyata tidak. Fudail ketika mendengar laki-laki itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau menjelaskan maknanya. Tetapi penjelasan itu lewat mulut penanya. Karena penanya itu kemudian menyadari maknanya. Lelaki itu mengucapkan, iya aku tahu wahai Fudail. Aku ini adalah hamba Allah dan hanya kepadanya aku kembali. Tetapi jawaban itu tidak cukup untuk memuaskan Fudail. Kenapa? Kita tahu artinya saja tidak cukup. Makanya Fudail memberikan nasihat, ya akhi, man arafa annahu lillahi abdun. Ini makna dari inna lillah. Siapa yang menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah, lillahi abdun. Ya, siapa yang menyadari bahwa dirinya itu lillahi abdun. Maka kata Fudail,
wa annahu ilaihi raji'. Ya, siapa yang menyadari dirinya di hadapan Tuhannya adalah seorang hamba, wa annahu ilaihi raji', dan bahwa kepada Allah dia nanti akan kembali, falya'lam annahu mauqufun baina yadayhi. Ketahuilah bahwa satu saat kamu akan berdiri di hadapan Tuhan kamu. Falya'lam annahu mas'ul, dan kamu harus menyadari kembalimu itu bukan kembali. Karena begini, sering orang menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Sebagaimana yang diyakini oleh Dahriyun, bahwa kita hanya akan dicelakakan oleh masa, waktu saja yang mengatur kehidupan kita, dan seterusnya. Lah, tidak sesederhana itu. Andai kembali kepada Allah, andai menutup usia, sesederhana kita memejamkan mata, tentu lebih ringan, sebab paginya kita masih bisa memperbaiki diri. Tapi kematian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menidurkan kita sejenak, dan tanpa kita rasa kita telah dibawa ke alam yang lain. Kita dibawa ke alam yang lain. Jasad kita barangkali terbujur kaku, adapun rohani kita mengalami perjalanan hidup yang lain. Ingat, kalau hanya berjalan, pada finish tertentu mungkin kita akan berhenti. Tapi kata Fudail, faliya'lam annahu mas'ul. Ada pertanyaan-pertanyaan besar setelah kita melewati fase kehidupan di dunia. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaban. Kalau kamu menyadari bahwa kamu nanti akan ditanya-tanya oleh Allah, maka hendaknya kamu mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu sejak saat ini. Mendengar penjelasan Fudail atau jawaban Fudail yang lebih merinci tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu laki-laki itu pun menangis dan bertanya kepada Fudail, wahai Fudail, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat? Kata Fudail, sahal, mudah saja, kata beliau. Apa itu? Semoga Allah merahmatimu, wahai Fudail. Tanya laki-laki itu lagi. Laki-laki itu lagi kepada Fudail ibn Iyad. Lalu Fudail menasihatinya, tuhsin fima baqi. Yaghfirullahu laka ma qad mada wa ma baqi. Fa innaka in asa'ta fima baqi. Ukhidat bima mada wa ma baqi. Au ukhidta bima mada wa ma baqi. Kata Fudail, berbuat baiklah di sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun bila engkau berbuat keburukan pada sisa umurmu, sisa usiamu, maka kamu akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu. Kita bawa makna ucapan Fudail ini, ya, kita bawa makna ucapan Fudail ini dalam konteks puasa. Tuhsin fima baqi yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Kalau seandainya kita ini memperbaiki bagian terakhir dari Ramadan ini, sebelum betul-betul Ramadan ini hilang, atau sebelum betul-betul dia terbenam, atau sebelum betul-betul dia mengangkat cangkarnya dengan utuh dan meninggalkan bahtera kehidupan kita, pelabuhan hati kita, dan berlayar 11 bulan lamanya yang entah kita akan bertemu dengannya atau tidak. Bila seandainya kita memperbaiki Ramadan kita, dia mungkin di awal kita banyak lalai, di tengah banyak lalai. Tapi konteks ucapan Fudail bila kita bawa pada makna puasa, bila kita perbaiki sisanya dari puasa ini, maka Allah akan memperbaiki sisa itu. Dan imbasnya apa? Awal kita juga nanti akan diperbaiki oleh Allah. Namun bila akhirnya, endingnya ini tidak kita tutup dengan baik, senja Ramadan ini tidak kita maksimalkan dengan baik, maka kita akan dihukum. Yang lalu tidak bisa terperbaiki, tidak bisa kita perbaiki. Dan yang akhir pun demikian. Kita keteteran di akhir. Padahal di dalam konsep agama kita itu, al-ibratu bil khawatim. Sesungguhnya Tuhan itu melihat pada akhir.
entah itu akhir kehidupan seseorang atau akhir amalan seseorang. Barangkali kita di awal Ramadan banyak lalainya, tapi kalau kita di akhir, di penghujung Ramadan bisa lebih gesit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penyebab Allah mengampuni apa yang tersisa dan apa yang telah lalu. Allah sempurnakan yang tersisa, Allah ampuni yang telah lalu. Tapi kalau kita gagal memperbaiki Ramadan kita di akhir, maka kita akan disiksa. Kita akan mendapatkan efek buruk di mana Ramadan kita yang lalu dan yang sedang kita jalani tidak bisa memberikan kepada kita syafaat pada hari kiamat. Sebab Nabi telah berjanji bahwa Quran dan puasa keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jangan-jangan kita masuk dalam orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ini kegelisahan orang yang beriman. Orang beriman itu Bapak dan Ibu gelisah bila musim ketaatan itu berakhir. Kenapa dia gelisah? Karena tidak ada jaminan ketaatan di luar bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kalau kita lalai pada amalan yang dilipat gandakan saja, maka bagaimana kita akan sanggup bertahan dengan amalan yang tidak dijamin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kepergian bulan suci Ramadan, ada juga sekelompok orang yang begitu rindu, tapi ada juga yang tidak tersentuh rindu. Makanya setidaknya di bulan ini ada banyak manusia, ada banyak macam manusia yang mungkin kita bisa ringkas, ya ada yang taat, ada yang tetap bermaksiat, ya, dan kita tidak punya alat untuk mendeteksi apakah seseorang itu ahli taat atau ahli maksiat, tetapi pada umumnya di bulan manusia itu terbagi menjadi itu ahli taat dan ahli maksiat, ahli taat dan ahli bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kita satu di antara ahli maksiat itu. Kita banyak lalai. Bagi kita yang masih barangkali suka berbuat maksiat. Atau mungkin kita melihat ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Maka kita lihat pada diri kita. Jangan langsung buru-buru menghukumi mereka. Mengatakan, oh kamu ini sudah bulan Ramadan masih saja bermaksiat. Ya barangkali kemaksiatan mereka itu juga ada andil dari kita. Karena kita lalai untuk mengingatkan orang. Jadi kalau anak kita, kadang-kadang saya ketemu ada yang mengeluhkan anaknya bandel dan kalau anak kita bandel itu jangan langsung mencelanya. Kenapa? Kita punya saham dalam kebandelan anak kita. Barangkali kita tidak memperhatikan tarbiyah atau pendidikan anak kita. Dan bagi kita sendiri, Bapak dan Ibu, di detik-detik terakhir Ramadan ini kita perlu bermuhasabah. Berdamai dengan waktu, merenungi kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita bubuhkan dalam catatan amal kita sendiri. Kita ingat firman Allah dalam Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kelompok yang yang pertama, yang masih bermaksiat. Ada juga kelompok manusia yang masuk di dalam kategori orang-orang yang hanif. Orang-orang yang lurus. Mereka ini adalah orang yang hatinya lembut. Jadi boleh kita katakan mereka mungkin suka bermaksiat, tapi pada dasarnya hati mereka ini di antara golongan ahli maksiat ini masih hanif, lembut.
ya. Dosanya nggak terlalu berat-berat gitu. Sehingga ruhnya itu masih dapat dikategorikan sebagai ruh yang sehat. Jiwanya selalu mengajak kepada ketaatan. Ya, jasadnya juga menurut apa yang ingin dilakukan oleh ruhnya. Dia bebas dari dengki, hasad, lisan yang kotor, kemunafikan, dan kotoran-kotoran amal yang lainnya. Sehingga ketika saat Ramadan tiba, dia memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama saat Ramadan itu datang. Adapun golongan yang kedua adalah manusia yang memiliki kesehatan secara jasmani. Mereka beribadah kepada Allah sepanjang malam, membaca kitabullah, tapi hatinya masih terbelenggu oleh noda, kedengkian, pandangan yang penuh celah kepada orang lain, hasad. Ya. Nah, orang seperti ini diumpamakan oleh para ulama seperti buah yang penampakannya halus, memikat setiap kali lidah merasakan ingin mengecap buah tersebut. Nyatanya dia adalah buah yang pahit, bahkan beracun. Nah, ini orang yang sehat secara jasmani tetapi masih terbelenggu dengan dosa. Ada yang belum selesai. Makanya kalau kita membaca asrar saum, ya, rahasia puasa yang ditulis oleh Imam Al-Ta'ala, itu ada yang menarik. Di antaranya, ya, yang maknanya kalau kita mau menjelang puasa itu bagaimana kita supaya bisa taat sampai akhir, sampai finish, kita perbaiki hati kita sejak akan memasuki Ramadan. Dan sekarang kita sudah menjalaninya, tapi jangan katakan sudah terlambat, masih ada waktu bagi kita untuk membersihkan cawan itu. Sederhananya seperti ini, kita ini mau menghadapi bulan suci Ramadan. Katakanlah ketika, anggap saja kita sedang di awal Ramadan. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya limpahan rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Di dalamnya banyak sekali ketaatan-ketaatan. Tapi kalau hati manusia itu kotor dan tidak siap dengan ketaatan itu, maka berbahaya. Seringkali saya mengatakan bahwa entah itu dalam menuntut ilmu, bahkan dalam ibadah sekalipun, penting sekali bagi seorang mukmin itu untuk membersihkan hatinya terlebih dahulu. Sebelum melakukan ketaatan, apapun itu. Sekarang kita di bulan Ramadan, nanti kita akan bergeser. Atau mungkin dalam bulan Ramadan ini kita akan melakukan kebaikan, seperti sedekah, ataupun mungkin kita qiyamul lail, tilawat, dan seterusnya. Masih ada waktu, perbaiki hati kita. Bersihkan dulu kita. Tasfiyah dengan benar hati kita itu. Supaya jernih. Kenapa? Hati bekas tempat di mana dosa itu bercokol, itu seperti gelas yang pernah terisi racun. Sederhananya, kalau gelas yang terisi racun, racunnya saya tumpahkan, saya ganti dengan susu, pertanyaannya adalah, apakah saya bisa langsung meminum susu itu? Tentu tidak. Saya harus bersihkan dulu cawan itu, saya harus pastikan dulu cawan itu tidak terkontaminasi dengan racun. Sebab kalau cawan itu saya langsung pakai, saya taruh susu atau saya taruh madu di dalamnya, madu dan racun itu akan membunuh saya. Demikian juga dengan hati yang tidak dibersihkan, lalu kita taruh ketaatan di dalamnya, maka ketaatan itu akan tercemari. Tidak jarang banyak orang yang kemudian taat, namun ketaatannya sebetulnya sedang menjauhkannya dari Tuhan. Ketaatannya membuat dia menjadi jemawa, membuat dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia tidak mampu berhasil menang dari pergulatan antara dirinya dengan sifat riya, sum'ah, dengki, dan seterusnya. Kenapa? Ketaatannya tercampur, hatinya tidak dibersihkan. Maka dengan istighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati itu akan kembali menjadi bersih. Sehingga ketika ketaatan itu masuk ke dalam cawan hati kita, ketaatan itu akan berubah menjadi perilaku kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang puasanya itu puasa yang punya implikasi terhadap perkembangan diri kita sendiri. Karena puasa mengajarkan kita untuk menahan serba segalanya. Maka lisan kita juga semakin terlatih untuk berpuasa. Begitu juga dengan tangan kita semakin terlatih untuk berpuasa. Kaki kita
mulut kita, mata kita, pendengaran kita ikut terlatih untuk menahan, untuk berpuasa. Syahwat perut kita, syahwat kemaluan kita juga demikian. Syahwat kemaluan kita hanya pada yang halal. Syahwat perut kita bisa tekan sehingga apa? Asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh menjadi seimbang. Ini orang yang telah mengalami puasa itu dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar menjalani. Orang kalau menjalani agama itu seperti kawanan unggas yang kemudian dihalau dari belakang. Tapi orang ketika mengalami ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu akan memberikan efek yang sangat besar dalam tindakan, dalam ucapan. Karena ketaatannya telah menjadi karakter. Kapan itu bisa terjadi? Bersihkan hati kita. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari untuk membersihkan hati itu. Sebagaimana saya katakan tadi, seperti Nabi yang masuk ke dalam kemah, selayaknya juga kita hari ini. Mungkin kita nggak bentuk kemah dan seterusnya, tapi paling tidak Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita luangkan waktu sejenak di dalam masjid pada hari-hari yang 10 ini. Ketiga, ada juga orang yang terombang-ambing dalam keimanan. Kadang ia tersesat, kadang ia menemukan petunjuk, kadang ia terjatuh dalam kemaksiatan, kadang dia berdiri tegak salat. Kadang safnya paling depan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, dalam mengabdi kepada Allah. Tapi kadang juga dia berada di saf yang paling depan dalam mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang ketiga di bulan Ramadan. Namun meski kerap melakukan kemaksiatan, manusia seperti ini bukanlah manusia yang sepenuhnya durhaka. Kenapa? Sebab dia masih sadar. Manusia tuh kalau tahu bahwa dirinya durhaka, dirinya bermaksiat kepada Allah, nah ini masih manusia yang beruntung. Nah, orang yang seperti ini, andai dia sadar telah melanggar titah Rasulullah. Namun nafsu syahwatnya kadang-kala mendominasi dirinya sehingga tak mampu membuat hatinya untuk condong secara utuh pada ketaatan. Setiap kali dia tercelup dalam lumpur dosa, ia selalu berusaha untuk membersihkan dirinya. Ia bersegera menuju kebaikan meski jasadnya kadang berat untuk ia tundukkan. Di dalam dirinya terdapat pertarungan yang begitu hebat antara jasad yang menolak dan jiwa yang berhasrat. Jasadnya nggak mau bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin lisan saya pakai untuk berkata-kata kotor, sementara di saat yang sama lisan itu saya pakai untuk berzikir. Bagaimana mungkin tangan saya pakai untuk bermaksiat, sementara dengan tangan itu aku menghitung tasbih dan tahlilku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakiku juga demikian, bagaimana mungkin akan aku pakai pada tempat-tempat yang dilarang, sementara kaki ini di saat yang sama aku gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik-menarik terjadi di dalam hatinya, jasadnya menolak, namun hasrat dan jiwanya memancing dia untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan buruk, sebagaimana kata Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu jiwa manusia itu condong kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai atau masuk dalam golongan orang-orang yang jiwanya dirahmati oleh Allah, itu butuh perjuangan yang berat. Tetapi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa seperti ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah jiwa kebanyakan di antara kita. Insya Allah ta'ala. Yang keempat adalah golongan manusia yang terus melakukan kemaksiatan dan pembangkangan. Baginya tidak ada beda apa itu bulan suci, bulan biasa. Sepertinya ketaatan itu masih jauh dalam mimpi dan angan-angannya. Orang-orang seperti ini, meskipun usianya telah tua, ketuaannya justru membuat dia semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertambahan usia itu adalah menjadi pertambahan kemaksiatan dan membuat jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin jauh. Ini jiwa-jiwa manusia ketika Ramadan itu datang. Kita berada di jiwa yang mana? Yang jelas sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bulan Ramadan ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk menjadi golongan yang hanif. Di luar dari bulan Ramadan, ketaatan kita tetap paripurna kepada Allah.
Sebab janji untuk setia dalam pengabdian kepada Allah itu adalah janji yang akan terus menggelayuti pikiran seorang mukmin, sebab Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu ajal, sesuatu yang diyakini. Jadi bukan sampai Ramadan telah berlalu, bukan. Ramadan hanyalah waktu di mana kita dianjurkan untuk berpuasa. Setelah itu ada ketaatan-ketaatan berikutnya. Makanya kita bisa mendeteksi Ramadan kita ini makbul di sisi Allah atau tidak, itu tergantung perubahan yang terjadi di dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita setelah setelah kita menjalani ibadah ini. Di antara ciri bahwa Ramadan kita diperkenankan oleh Allah, ketaatan yang telah kita lakukan memanggil ketaatan yang lain untuk dilakukan. Puasa memanggil untuk buat puasa. Puasa yang kita lakukan wajib barangkali. Nah, puasa wajib ini akan memanggil puasa sunnah-sunnah lainnya. Lalu Allah mudahkan kita melakukan puasa sunnah itu. Salat juga demikian. Allah mudahkan kita menjaga agar qiyam itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan. Qiyamul lail, tahajud, tetapi juga di luar bulan suci Ramadan. Qiyamul lail itu terus terjaga. Sedekah juga demikian, malah semakin baik. Nah, ini ciri bahwa ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nasihat Jabir, min alamati qabulil amal al-amalu ba'd. Tanda bahwa amal seseorang itu diterima adanya kesinambungan dari amal itu. Kalau amal itu terputus, zikir kita terputus, tasbih kita terputus, tilawah kita terputus, qiyam kita terputus, tahajud kita terputus, duha kita terputus, maka dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang belum diperkenankan puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu malam ini dan malam-malam yang berikutnya. Ingatlah pesan Fudail tadi, tuhsin fima baqi. Kita perbaiki apa yang tersisa. Semoga dengan demikian Allah mengampuni masa-masa lalu dari kehidupan kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita di sisa waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan di hari-hari Ramadan ini. Saya kira pengantar saya pada kesempatan kali ini cukup. Wallahu taala ala wa alam. Kita kembangkan melalui tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustadz, ilmunya Ustadz. Sedih ya Ustadz ya. Kita di penghujung Ramadan. Subhanallah. Kita harus introspeksi nih di sepertiga sekarang dan sepertiganya sudah hampir tinggal 7 hari ke depan ya Ustadz ya. Apakah di belakang kita cukup lalai? Apakah sebelumnya kita sudah termasuk giat atau bagaimana? Karena sebenarnya kita sendiri sekarang ini sudah termasuk orang-orang yang beruntung ya Ustadz ya. Masih bisa dipertemukan Ramadan tahun ini ya Ustadz ya. Karena banyak saudara kita, teman kita sudah meninggalkan kita pada saat COVID kemarin, pada saat pandemi ya Ustadz ya. Subhanallah. Betul. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kebetulan saudara-saudara juga banyak yang meninggal, teman-teman dekat juga banyak yang meninggal. Mungkin sebenarnya ada juga yang seperti ada hadis ya, kalau misalnya mereka masih punya waktu lagi, sebenarnya mereka ingin sekali dipertemukan dengan Ramadan. Seperti para sahabat yang sedih kalau misalnya sudah meninggalkan Ramadan dan berdoanya tuh jauh-jauh hari supaya bertemu dengan Ramadan. Jadi Ramadan ini sebenarnya bulan bonus yang terkadang orang lalai ya Ustadz ya? Ya betul. Orang itu lalai ketika nikmat banyak. Selamanya konsepnya tuh selamanya seperti itu. Selamanya begitu. Manusia tuh lalai bersedekah. Kadang-kadang justru ketika banyak harta. Baru ingat ketika fakir. Kenapa nggak sedekah dulu? Sama halnya kita diberi waktu untuk taat lebih banyak di bulan Ramadan. Tapi ya demikian. Kita baru sadar bahwa Ramadan itu nikmat setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Jadi konsepnya itu seperti itu. Kenikmatan, karunia dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun itu hanya baru akan kita sadari bahwa itu adalah karunia ketika sudah lepas dari kita, sudah pergi, sudah meninggalkan kita. Iya Ustaz. Nah,
Ini Ustadz ya, sambil kita menunggu, silahkan para sahabat Bapak dan Ibu jamaah yang akan bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Baik Ustadz, kita untuk supaya sambil menunggu pertanyaan Ustadz. Nah, insya Allah kita masih punya waktu di akhir ini, ternyata Allah kasih ada bulan-bulan bonus di mana di sini dilipat gandakan adanya malam 1000 bulan ya, Lailatul Qadar yang kita semua berburu. Nah, di sini pun orang juga beda-beda ya Ustadz, ada yang berburunya santai, ada yang berburunya benar-benar giat, ada yang berburunya juga segala macam, ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu, dan semua kita sama-sama di sini berburu malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita semua mempunyai pemahaman yang sama, tidak lalai untuk berburu di sini ya Ustadz ya. Nah, yang saya akan tanyakan Ustadz, berhalwat. Jadi disinilah saatnya sebenarnya kita menyendiri dengan Allah kan Ustadz? Betul. Betul. Di hari-hari terakhir Ramadan ini adalah masa di mana kita dianjurkan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan Nabi. Nabi itu sebetulnya ketika dia di dalam tenda, dia tidak perlu di dalam masjid, dia tidak perlu tenda, tetapi dia menghindari orang hilir mudik ke sana kemari dan menghindari orang untuk ngobrol, ajak ngobrol beliau. Kenapa? Orang yang sedang bermuhasabah itu tidak boleh terputus pertaliannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sungguh-sungguh. Dia harus sungguh-sungguh. Kenapa? Semakin kita sungguh menyelam ke dalam diri kita, semakin dalam, kita akan semakin sadar apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba. Kita sadar banyak kekurangan. Sebab terus terang, diri ini kalau tidak merenung lebih dalam, kadang-kadang kekurangan itu nggak akan kita temukan, apalagi hanya merenung sesaat. Merenung sesaat itu tidak akan membuat kepingan-kepingan kita yang hilang itu kembali bisa kita rangkai. Tidak. Tapi perenungan yang dalam akan membuat kita yang hilang itu ada. Kenapa saya katakan kita yang hilang? Karena pada dasarnya kita ini sebetulnya sadar kita ini diciptakan untuk taat kepada Allah, tapi kesadaran itu kemudian hilang. Kesadaran itu kemudian hilang karena awaridkan hal-hal yang bisa jadi pengaruhnya itu dari luar diri kita, dan untuk menemukan itu kita butuh untuk menyelam lebih dalam. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Iya Ustadz, nah jadi kalau misalnya kita berhalwat itu ya Ustadz ya, padahal kalau sehari-hari secara normal Ustadz, kita tahu bahwa memberikan manfaat kepada orang lain, membantu kepada orang lain, bersapa, teguran, senyum itu adalah sedekah bagi saudaramu, itu segala macam. Jadi khusus untuk halwat ini kali ini, tinggalkan yang itu, begitu ya Ustadz? Iya, makanya bagi orang yang sedang berkhalwat atau sedang iktikaf itu tidak dianjurkan untuk menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah ke kuburan. Padahal dua amalan ini sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia sedang iktikaf, dia dianjurkan untuk meninggalkan itu sementara dan fokus terhadap dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita dalam proses iktikaf itu kita dalam proses perbaikan, kita masih recovery gitu. Kita butuh boleh saya analogikan sederhana, orang itu ketika dalam pemulihan, walaupun dia sudah bisa makan, tapi dia nggak boleh sembarang makan. Dia harus makan yang lebih mantap. Dia harus makanannya harus betul-betul terjaga dan seterusnya. Demikian. Kita tuh seperti masuk ke ruang opnam ketika kita sedang iktikaf itu. Kita mereparasi, kita membiarkan semua diri kita ini mengalami pembaharuan sehingga kita kembali menjadi filter, menjadi tersucikan ketika saat nanti kita merayakan Lebaran. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, betul sekali Ustadz. Karena ya pasti kita akan merasakan bagaimana kita kalau masih berinteraksi sama orang kanan kiri kita masih ada yang kita itu, sedangkan kita lagi berhawat, kita lagi merengek, kita lagi merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah pencipta kita. Itu memang betul ya Ustadz ya. Jadi memang kita harus sendiri gitu. Kalau bisa, ya. Bagaimana dengan iktikaf yang kita sendiri? Iya. Subhanallah. Betul Ustadz. Baik Ustadz, ini pertanyaan akan dibacakan oleh Ukti Farah. Silakan Ukti Farah. Ya, Ukti Finya, jazakillah khair. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustadz menyambung pertanyaan tadi Ustadz Uti Lucy Ustadz. Itu kan kita kan pada saat kita bermuasabah tadi kan kita tidak berbicara dengan orang lain ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau Nah, kita ini misalnya melakukannya di rumah nih Ustadz. Di rumah, terus kita bangun, terus kita bangunkan keluarga kita gitu, anak-anak gitu. Nah, berarti kan kita mulai dari membangunkan itu kan kita misalnya ayo tahajud gitu, udah mereka tahajud. Misalnya tahajudnya akhirnya di kamar kita bareng gitu, tapi mereka melakukan sendiri-sendiri. Setelah itu kita suruh lagi baca Quran gitu. Terus setelah itu ini berzikir gitu. Nah, berarti kan kita ada berbicara tuh Ustadz. Sementara kalau kita tadi misalnya kita harus bersendiri yang kita sendirian, kita tidak ini dengan orang lain ya Ustadz. Nah, itu kan sementara anak-anak kita nggak ada yang bangunin gitu loh Ustadz. Nah, makanya kan kita kembali ke petunjuk wanita tadi. Ke petunjuk Nabi tadi. Nabi menghidupkan malamnya, tapi membangunkan keluarganya. Kata-kata atau yang dilarang itu adalah obrolan yang nggak bermanfaat. Itu yang dimaksud. Bukan kita nggak boleh ngomong sama sekali. Enggak. Ya. Kita membangunkan keluarga tuh baik, tapi kita jangan masuk pada obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya, bercanda atau apapun itu. Kalau kita ngobrol ke orang karena hajat itu tidak masalah, dan apa yang dicontohkan Ukhti Farah tadi itu termasuk hajat, kita membangunkan istri kita, anak kita untuk beribadah kepada Allah, itu bagian dari hajat dan itu tidak masalah. Tidak memutus khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, tapi akhirnya saya gini Ustadz, kadang kalau saya memang lagi pengen sendiri juga, saya bangun dulu di misalnya jam 1 atau setengah 2. Nanti saya baru membangunkan anak-anak itu jam-jam 3 atau setengah 4 Ustadz. Jadi boleh. Waktu saya santai gitu. Jadi yang waktu pertama itu saya benar-benar khusus sendiri gitu loh Ustadz. Nah, betul. Itu juga bagus. Ya Ustadz. Nah, kalau itikaf itu kan syaratnya di masjid ya Ustadz ya. Nah, kalau kita melakukannya di rumah tadi, itu berarti bukan iktikaf ya Ustadz, tapi kita menghidupkan malam berarti ya Ustadz. Nah, itu hanya sekedar menghidupkan malam, karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Definisi iktikaf ya seperti itu. Kalau seorang perempuan dia melakukan itu di rumahnya, tentu tidak sama dengan iktikaf yang dilakukan di masjid. Sahabat-sahabat istri-istri Nabi itu rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi mereka tidak mencukupkan di rumah saja. Mereka masuk ke dalam masjid dan melakukan iktikaf di masjid, melanjutkan tradisi yang dihidupkan atau tradisi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh kalau seandainya bapak dan ibu tidak punya waktu ke masjid, Anda bila ingin tetap menghidupkan malam 10 itu di dalam rumah juga tidak masalah, termasuk para ibu rumah tangga dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz ya. Jazakallah khair Ustadz. Ya, kita sekarang masuk ke pertanyaan Ustadz yang ada di layar. Ya, bismillah, mau tanya, untuk doa yang kita panjatkan, bolehkah kita ketika berdoa sendiri, kita membacanya dengan kata-kata kami? Seperti Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan tujuan agar doa ini bisa untuk diri sendiri dan keluarga. Jazakallah khair. Boleh, tidak masalah. Mengubah dhamir di dalam doa ya dari yang khusus untuk diri sendiri atau untuk seorang lalu kita ubah menjadi kami, di mana kita masuk dalam cakupan kata kami juga, ya itu boleh. Malah ini sangat baik ya, karena kita memasukkan orang lain di dalam doa kita. Ya, kalau kita mendoakan orang lain dan doa itu tidak diketahui oleh orang yang kita doakan, maka malaikat akan menjawab doa kita dengan apa? Dan bagi kamu apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Makanya indah sekali Islam untuk kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, ya. Kita barangkali tidak menyebut diri kita di dalamnya, ya. Kita minta agar kebaikan ini dilimpahkan untuk si fulana ya Allah, untuk si anu ya Allah. Berkat doa kita tersebut, nah justru kita mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat akan berkata, dan bagi kamu apa yang kamu mohonkan untuk saudaramu. Indah sekali Islam ini. Andai kita fahami dengan baik, Masya Allah. Kita berdoa untuk orang lain, kita didoakan oleh malaikat agar mendapatkan hal yang sama sebagaimana isi doa kita untuk orang lain. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, di hari-hari terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kebanyakan dari kami yang berstatus ibu rumah tangga disibukkan dengan urusan rumah tangga karena berbagai alasan,
Salah satunya karena ART sudah mudik dan lain-lain. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Apakah kami masih punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan akhir-akhir Ramadan? Dan bagaimana kiat supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah? Begini ya, orang itu tidak mesti dia berkutat pada satu amalan. Semua amalan yang dilakukan di 10 hari di bulan suci Ramadan itu terpuji. Walaupun lebih utama itikaf. Tapi kita perlu berikan catatan bahwa itikaf ini hanya satu di antara sekian amalan. Ada banyak amalan. Tahajud misalnya, qiyamul lail misalnya, zakat misalnya, infak misalnya, tilawah Quran misalnya, berbakti kepada orang tua misalnya. Apakah kita tetap dapat keutamaan 10 hari? Iya, tentu kita dapat. Dan kalau seandainya ketaatan-ketaatan dengan segala macam modelnya tidak bisa kita lakukan, minimal kita jangan mengganggu orang. Minimal kita tidak berkata-kata kotor. Minimal kita menahan diri kita dari tindakan-tindakan kotor. Itu sudah bagian dari amal soleh. Dan insya Allah akan tercatat 1000 bulan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita umpamanya di bulan Ramadan, di malam 10 itu kita bersedekah atau kita tidak mengganggu orang, bagi sebagian orang menahan lisannya untuk tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang atau tidak membicarakan keburukan orang, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ada orang yang memang dasarnya pendiam, tidak mau. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah dengan gampangnya lisannya itu untuk membicarakan keburukan Allah. Lalu dia bermujahadah untuk menahan lisannya agar di 10 malam yang terakhir atau mungkin setelah Ramadan dia berazam untuk tidak menyakiti orang dengan lisannya. Minimal. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan keutamaan itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya ada banyak amalan. Iktikaf hanya salah satunya, tahajud hanya salah satunya. Zakat hanya salah satunya, sedekah hanya salah satunya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua salah satunya, tabassum atau bertemu seorang muslim dengan wajah yang berseri-seri atau basyasyatul wajah, itu hanya salah satunya. Kita pilih mana yang bisa kita lakukan di antara itu semua. Syukur-syukur bisa iktikaf, syukur-syukur bisa tilawah yang banyak, syukur-syukur bisa infak yang banyak. Ya, kalau dia sedang berhalangan seperti seorang wanita haid, dia bisa zikir yang banyak. Kalau dia ART yang terlalu sibuk, dia niat khidmahnya atau pelayanannya terhadap suami dan anak-anaknya, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah dan dimensinya itu tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya ritual saja. Ada ibadah sosial dan seterusnya. Saya kira menjawab ya. Ya, mudah-mudahan terjawab. Nah, silahkan. Iya, Ustadz. Pokoknya intinya semua perbuatan baik ya Ustadz ya. Itu dinilai ibadah ya Ustadz ya. Semua perbuatan baik. Iya Ustadz, syukron Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, apakah seorang wanita boleh iktikaf di rumahnya, di dalam kamarnya, atau berkhalwat? Karena di daerah tempat saya tidak ada masjid yang buka untuk iktikaf. Wallahu a'lam. Ya, mungkin untuk berkhalwat kita katakan iya, tetapi iktikaf dalam makna syar'i itu tidak termasuk iktikaf, tapi mudah-mudahan dapat pahala iktikaf ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukannya di masjid. Kita harapkan seperti itu. Tapi kalau dikatakan iktikaf enggak, kenapa? Ya definisi iktikaf adalah dilakukan di masjid. Wallahu taala alam. Ya Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk waktu iktikaf sendiri itu adakah patokan waktunya? Misalnya hanya dari maghrib sampai suruk atau bisa dilakukan siang dan malam? Ya. Bisa dilakukan di siang hari boleh, di malam hari boleh, bisa mungkin dari maghrib sampai isya boleh, dari isya sampai subuh juga boleh, atau dari maghrib sampai ba'da tarawih juga boleh. Ya, bebas. Iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja, asalkan saat melakukan iktikaf itu kita meniatkannya dalam hati bahwa saya akan iktikaf dari waktu sekian dan ke sekian. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan, ya, pahala 1000 bulan hanya bisa kita lakukan di malam hari. Jadi niat iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar itu hanya bisa kita lakukan di malam hari. Di siang hari tidak bisa. Wallahu taala alam. Ya, di sepertiga malam sampai subuh ya Ustadz ya. Kalau yang tadi sampai subuh boleh, ya. tidak masalah.
Ya, Ustadz. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Bolehkah mendawamkan surat Al-Qadar di 10 malam terakhir di tiap rakaat kedua sholat taraweh? Nah, mendawamkan surah tertentu, kalau memang tidak diniatkan untuk satu keharusan, maka tidak masalah. Tapi kalau diniatkan bahwa itu satu keharusan dan itu bentuk takarrub kepada Allah, ya tentu tidak. Ya, kita tidak boleh mengkhususkan surat-surat tertentu untuk rakaat-rakaat tertentu tanpa adanya petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Iya, Ustadz. Jangan mentang-mentang 10 hari terakhir kayaknya malam Lailatul Qadar jadi bacanya surat itu gitu, diniatkan begitu, jangan seperti itu ya Ustadz ya, berarti ya. Ya, jangan seperti itu. Nah, ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, termasuk menjaga lisan, apakah jika ibu curhat kepada kita soal ketidakcocokannya dengan menantunya atau istri dari anak lelakinya, apakah itu termasuk ghibah dan bisa mengurangi pahala kita di 10 hari terakhir Ramadan? ya, termasuk. Ya, curhat ke suami tentang keburukan orang, curhat ke istri tentang keburukan orang, curhatan orang lain kita dengar tentang keburukan orang, itu termasuk. Kecuali mungkin ya, atau barangkali tujuannya menceritakan itu ingin mencari solusi bagaimana baiknya dan seterusnya, itu tidak akan menjadi ghibah. Tapi sekali lagi hal-hal yang disebutkan tadi itu pada dasarnya dikategorikan sebagai ghibah. Wallahu a'lam. Iya Ustadz. Baik Ustadz, ini pertanyaan kan sudah habis Ustadz, tapi saya ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Nah, tadi yang Ustadz bilang kan tanda amal diterima itu adalah adanya kesinambungan beribadah setelah Ramadan ini ya Ustadz ya. Betul. Qiyamul lailnya, tilawahnya, puasa sunnahnya gitu. Nah, bagaimana nih Ustadz misalnya ada orang yang setelah Ramadan, jadi dia misalnya lanjut rajin Qiyamul Lail dengan tilawah gitu Ustadz, tapi dia nggak puasa sunnah lagi Ustadz misalnya, atau sebaliknya Ustadz. Nah itu termasuk di kategori yang itu tadi atau memang harus komplit semua nih Ustadz, semua yang kita lakukan gitu? Begini ya, orang itu ya saya bisa menangkap ya maksudnya, tapi saya katakan bahwa orang itu tidak dicela kalau dia meninggalkan sunnah. Barangkali dia punya alasan, tapi orang dicela karena dia meninggalkan wajib. Jadi kita nggak boleh mencela orang ketika dia, atau tidak boleh kita menilai orang itu Ramadannya pasti berhasil ya, lalu orang itu barangkali Allah Azza wa Jalla menjadikan keberhasilan Ramadan itu pada kesinambungan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena begini, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal pada manusia selayaknya dia membagi rezeki. Seperti dia membagi rezeki. Ada orang yang diberi oleh Allah rezeki sekian, ada orang yang diberi oleh Allah rezeki sekian. Ada orang yang diberi oleh Allah rezeki berupa emas, ada yang diberi rezeki berupa kemudahan dalam berdagang. Demikian juga dengan amal-amal soleh. Ada yang rezeki amal solehnya itu puasa, sehingga dia tuh jadi mudah berpuasa. Ada orang yang rezeki amal solehnya tuh dia dibukakan hatinya oleh Allah kedermawanan untuk berbagi. Tapi sholat sunnah dia nggak kuat gitu. Dia nggak bisa komitmen untuk konsisten untuk menjaga qiyamul lail. Tapi sedekah dia komitmen gitu. Ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tutur katanya selalu bagus, akhlaknya selalu menjadi panutan orang, setiap kali orang lihat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu. Ada orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ibadahnya atau takarrubnya kepada Allah lewat birrul walidain. Dia menjadi orang yang begitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu. Jadi jangan anggap ketika dia tidak puasa sunnah, ya kadang-kadang tidak, itu berarti puasanya tertolak. Tidak. Kita lihat adakah kebaikan yang lain yang Tuhan jaga untuk dia, yang Allah Subhanahu wa taala jagakan untuk dia after Ramadan, setelah Ramadan. Nah, itu kita berharap mudah-mudahan bahwa tanda dia, atau mungkin barangkali dia tidak punya amalan istimewa seperti sholat atau seterusnya, tapi dia kok jadi lebih baik dengan istrinya, jadi lebih baik dengan anak-anaknya. Kalau dia suami lebih santun ke mertua, kalau dia istri lebih santun juga ke mertuanya juga. Nah, itu diantara qabul al-amal. Intinya ada banyak perubahan ke arah yang lebih baik dari diri kita
pasca kita berpisah dengan Ramadan. Itu tanda bahwa Ramadan kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustadz, berarti tidak hanya ibadah aja Ustadz, tapi birrul walidain pun juga memang itu termasuk Ustadz ya. Semua gitu semua. Intinya Ramadan membawa perubahan. Nih kita kalau nggak berubah pasca Ramadan nih, kita mau berubah dengan apa lagi kira-kira? Bila Ramadan tidak sanggup mengubah kita ini, kita mau berubah pakai apa? Itu juga bisa jadi bahan renungan bagi kita. Kita hitung loh, seharusnya kita dengan untuk kesekian kalinya melewati Ramadan, kita lulus jadi insan yang muttaqin luar dalam. Khuluqan, ya, secara akhlak, ya, akhlakan, secara akhlak, kemudian secara semua, ya, kita menjadi lebih baik. Semestinya seperti itu. Allahu a'lam. Ya Ustadz. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas semua jawabannya. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Uti Lucy. Tafadholi Uti. Ya Uti Farah, jazakallah khairan. Jazakallah. Sebenarnya kita masih punya waktu ya Ustadz ya? Ya. Masih ya, bismillah Ustadz. Ya. Begini Ustadz, jadi sebenarnya ini kan kita tinggal beberapa hari nih ya. Insya Allah kita mau mengejar nih ketinggalan kita. Nah, ada waktu-waktu yang Ustadz bilang salah satunya adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah salah satu dari berbagai macam amalan-amalan yang kita bisa kerjakan seperti itu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz ada malam ganjil, malam genap. Malam ganjil itu sudah jelas ada beberapa hadis-hadisnya yang sudah banyak diterangkan juga dengan ustadz-ustadz yang lain ya mengenai Lailatul Qadar gitu Ustadz. Kita bagaimana sebaiknya? Apakah kita bermain sebagai untuk aman? Kita kejar karena Rasulullah menghidupkan 10 malam terakhir. Itu kan sebenarnya suatu kode ya, bahwa sebenarnya udah ada malam-malam genap, malam-malam ganjil misalnya di 25, di 27, di 29. Tapi Rasulullah di situ sudah menekankan menghidupkan 10 malam terakhir. Bagaimana itu Ustadz? Karena saya lihat masjid itu sepi sekali di malam genap. Nah, tentunya ini keliru karena Nabi menyuruh kita untuk mencarinya pada 10 malam yang terakhir, walaupun menekankan pada malam-malam yang ganjil. Tetapi bukan berarti bahwa malam genap itu peluangnya tidak besar, peluangnya juga besar juga. Intinya baru dari kenapa Nabi merahasiakan. Jadi awalnya tuh Nabi ingin memberitahukan kapan Lailatul Qadar, tetapi karena terjadi dhajjat yang ada suara yang begitu ketika menjelang Rasulullah SAW wafat, itu dia mau memberitahukan kapan itu Lailatul Qadar, tapi karena ada suara yang begitu meninggi, ya maka Rasulullah SAW mengatakan ilaika anni, ya, dengan atau ungkapan yang semana, nyala kalian dariku, ya nyala kalian dariku. Ya, akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi menyampaikan tentang kapan Lailatul Qadar itu, tapi dia mengatakan carilah dia pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil dan seterusnya. Dan kita ini sebetulnya diminta oleh Allah untuk lebih taat dan tidak membedakan antara malam ganjil dan malam yang genap. Itu tujuan kerahasiaannya. Sebab kalau seandainya tidak dirahasiakan, maka kita akan teledor pada sebagian malam dan bersemangat pada malam yang lain. Padahal Allah yang kita sembah itu sama, Allah yang kita harapkan pemberian kemurahan ya darinya, salamun hiya hatta matla'il fajr, itu Tuhan tidak mengatakan hanya pada 27 atau 25 dan seterusnya, walaupun sebagian sahabat ada yang bersumpah bahwa dia pada malam 27 atau dia pada malam 25 dan seterusnya, tetapi tidak menafikan bahwa kemungkinan Lailatul Qadar juga terjadi pada malam yang ganjil. Karena itu hidupkan 10 malam yang terakhir. Hidupkan 10 malam yang terakhir. Jangan pilih-pilih malam. Allahu a'lam. Masya Allah. Ya, ini yang harusnya yang menyadarkan kita ya harusnya Ustadz ya. Hidupkan 10 malam terakhir inilah diberi kesempatan, ini ada kesempatan banyak di situ sebenarnya kalau kita bisa melihat ini banyak peluang nih di sini seperti itu ya Ustadz ya. Nah, seperti yang kemarin Ustadz, itu kan sebenarnya udah ada yang puasa dahulu, ada yang puasanya waktu kita ngelihat belum keluarnya bulan itu ya waktu itu ya, melihat hilal itu ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya kita sendiri juga mengenai ganjil genapnya itu sendiri kan hanya Allah yang tahu ya Ustadz ya. Karena sebenarnya waktu itu juga udah nyumun, udah masuk, tapi belum sampai 2 derajat. Seperti itu kan Ustadz? Betul. Nah, jadi untuk kepastian ganjil genapnya itu sendiri memang sebaiknya kita di 10 hari ini kita giat. Jadi tanpa ada... seperti kata Nabi, carilah dia di 10 malam yang
terakhir. Jangan dibeda-bedain. Memang sih kita rasakan di sini tuh kalau malam ganjil ramai sekali ya di masjid saya. Malam genap sepi sekali. Nah, kok patuannya itu beda? Sama. Allah yang kita sembah itu sama. Kenapa kita beda-bedakan seperti itu? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa justru ketika Nabi mengatakan carilah di 10 malam yang terakhir, ini untuk untuk memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jangan pilih-pilih malam. Itu sama saja kita taat di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita nggak taat. Maka Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan berbeda. Tentu sama. Gitu. Ya Ustadz, Masya Allah. Nah, terus Ustadz, ini kan kita banyak, saya sampai saking maunya semua dikerjakan gitu Ustadz, jadi saya sampai list Ustadz. Apa nih yang harus saya kerjakan gitu. Jadi misalnya tahajud, sudah tahajud sebaiknya 8 rakaat ya di sini kita kalau bisa hafalan-hafalan kita yang surat-surat panjang sebaiknya dibaca seperti itu ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya baca Quran masih bisa di sholat sunnah ya Ustadz ya. Betul. Nah, jadi bacaan-bacaan kita juga kalau bisa kan berdirinya yang lama pada saat kita sholat tahajud seperti itu ya Ustadz ya. Nah, terus bagaimana dengan sholat tobat? Bagaimana dengan sholat hajat? Bagaimana dengan sholat tasbih? Karena ini termasuk dalam list saya nih Ustadz. Jadi yang sesuai sunnah, yang maksud saya prioritas dulu deh. Yang mana sih sebenarnya yang paling utama Ustadz? Semua amalan kata Nabi itu kata Nabi dia ahabbul a'mali ilallahi ya madama wa in adwamuha wa in qall. Yang paling dicintai Allah itu yang bisa kita jaga. Makanya saya saranin ya di malam-malam ganjil ini, maaf di malam-malam 10 hari yang terakhir ini kita coba melatih satu amal yang amal itu bisa kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah. Itu yang paling penting. Mau amal banyak-banyak tidak masalah, mau tilawah banyak-banyak karena memang waktunya, tetapi coba gitu maksudnya melakukan satu amalan yang amalan itu kita bisa jaga sampai kita bertemu dengan Allah. Ya Allah, barangkali saya nggak punya apa-apa. Subhanallah. Pada satu peperangan, saya tidak salah ingat. Ini pentingnya niat. Kisah ini terkait dengan pentingnya kita itu membangun, minimal kita datang kepada Allah itu kita tidak dengan tangan kosong. Paling tidak ada yang kita persembahkan kepada Allah dan syukur itu bisa kita jaga. Pada perang Tabuk, ini perang yang paling membuat Nabi SAW dan para sahabat itu kesulitan. Terjadinya di paceklik. Tidak semua orang berangkat pada saat itu. Dan banyak orang yang bersedekah. Tapi tidak semua kan orang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah Abu Bakar, tidak semudah Umar, tidak semudah Utsman, tidak semudah Abdurrahman bin Auf yang dikaruniakan kekayaan. Manusia kan pada hakikatnya beda-beda harta. Ada seorang sahabat ketika melihat, ya Allah, si Anu berderma seperti ini, si Anu berderma seperti ini, si Anu berderma seperti ini. Saya apa yang mau saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu nama sahabat ini adalah Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ulbah ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, kulihat si Anu ngasih sumbangan sekian untuk dakwah, untuk perang Tabuk. Si Anu ngasih ini, si Anu ngasih. Aku tidak punya Nabi, tapi aku punya sesuatu yang aku niatkan di dalam hatiku, kata Ulbah bin Zaid. Untuk semua orang yang pernah bersalah kepadaku. Untuk semua orang yang pernah mencaci maki aku, pernah menghina aku, pernah menggibahi aku, pernah merampas kehormatanku, pernah menzalimiku, telah aku maafkan. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan maafku kepada orang yang telah menzalimiku itu sebagai sedekah yang makbul di sisinya. Merinding kita baca kisah ini. Dan ingat, di antara semua orang yang bersedekah pada perang Tabuk, tidak ada orang yang sedekahnya diumumkan melalui lisan Rasulullah. Tidak ada orang yang sedekahnya diumumkan di antara entah itu Abu Bakar, itu Umar, Utsman. Tidak ada orang yang secara khusus dikatakan oleh Nabi sedekah kamu diterima oleh Allah seperti Ulbah.
bin Zaid yang tidak bisa memberikan sesuatu, tapi dia mencari jalan bagaimana bisa mempersembahkan kepada Allah. Maka dia jadikan kemaafannya kepada orang yang pernah menggoliminya, pernah menggibahinya, merusak kehormatannya sebagai sedekah di sisi Allah yang makbul. Dan Allah menerima sedekah itu, dan Nabi mengumumkan penerimaan Allah atas sedekah itu. Minimal dalam hidup ini kita punya niat yang azam, yang sungguh-sungguh yang bisa kita berikan kepada Allah dalam ketidakpunyaan kita. Minimal azam. Ya, apapun bisa kita lakukan sebelum malam terakhir. Saya teringat juga kita pada awal Ramadan kemarin kita datangkan Ustadz Ibrahim Al-Haq di Gorontalo. Kita bikin tahsin, kita undang semua untuk terbuka. Pada hari-hari terakhir ada seorang peserta ibu-ibu yang paling tua itu datang dengan sebotol madu dan mengatakan, Ustadz, tolong sampaikan ke Ustadz Boim, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya dapat ilmu gratis, tapi saya mau ini jadi. Subhanallah. Jiwa yang kerdil adalah jiwa yang niat untuk berbuat baik saja tidak punya. Maka dari 10 malam yang terakhir ini, kalau kita nggak punya niat bikin kebaikan, kita adalah manusia yang paling kerdil. Maka minimal kita seperti Ulbah bin Zaid yang meniatkan apapun. Maka dalam ketidakpunyaan, dalam kefakiran, sekalipun tetap bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, maka lakukan semua amal apa yang mudah dan apa yang bisa kita jaga sampai kita wafat, insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah ya Ustadz ya. Subhanallah. Jadi apapun yang ada di dirinya, ya sedekahnya itu adalah memberikan maaf kepada orang-orang lain ya Ustadz ya. Subhanallah. Minimal itu kita bisikkan setiap malam, ya Allah, fulan menzalimi saya, fulan menzalimi saya. Saya nggak punya sesuatu yang saya mau sembahkan di 10 malam yang terakhir. Harta saya tidak punya, saya pun mungkin banyak tanggungan, tapi ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah bersalah pada saya. Dan jadikan itu sedekah terbesar saya di malam-malam yang 10 ini, ya Allah. Kita bisa melakukan apa saja. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita kerdil, hati kita ini kerdil, tidak punya sesuatu dan tidak bisa berpikir, bahkan untuk hal yang sederhana kita sembahkan pada Allah, kita adalah orang yang merugi. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita niatkan di dalam hati kita apapun kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 malam yang terakhir, mari kita lakukan. Ya insya Allah Ustadz. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Baik Ustadz, masih penasaran lagi nih Ustadz, karena waktu-waktu ini tinggal sedikit nih Ustadz, kita mau memaksimalkan waktu Ustadz. Dosa kita yang begitu banyak Ustadz, apakah pada saat malam nanti itu Ustadz, sholat taubat juga masih diperlukan selain doa taubatnya Ustadz? Semua kita perlu bertobat dengan sholat taubat sebagaimana dalam hadis yang sahih atau apapun. Terus dan dengan adalah untuk menjadi lebih baik itu taubat. Kita menyesal, kata Nabi, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Kemudian juga dorongan dari dalam diri untuk bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan itu juga bagian dari taubat. Ya Ustaz. Nah, kalau misalnya kita juga minta istikharah karena untuk kedepannya kita masih tergantung sama Allah, kita libatkan Allah, istikharah apapun pilihan Allah ke depannya, itu juga baik ya Ustadz ya? Iya, baik. Semua itu baik. Semua kita mohonkan. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu adalah malam Allah menetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Maka mintalah takdir yang terbaik di sisi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Andai di dalam catatan takdir ada keburukan-keburukan, kita meminta kepada Allah agar catatan itu diubah menjadi kebaikan. Karena Nabi bersabda, la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana dengan sholat tasbih, Ustadz? Di situ banyak sekali pujian-pujian kepada Allah. Isinya juga penuh dengan tasbih, 300 tasbih. Itu bagaimana, Ustadz? Ada sebagian riwayat yang menyebutkan itu, tetapi riwayat-riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Saya kira cukup. Baik, jadi sebaiknya kalau kita lebih fokus bisa ke tahajud sendiri, itu lebih baik ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke. Nah, bagaimana dengan sholat yang sholat sunnah itu sendiri? Apakah kita sebaiknya juga ada imam, Ustadz? Apa memang ini adalah ibadah personal, jadi kita masing-masing? Ya, sholat sunnah selain di bulan suci Ramadan, dia adalah ibadah masing-masing. Tapi di bulan suci Ramadan, tarawih kita lakukan bersama, witir kita lakukan bersama. Qiyamul lail pun bisa kita lakukan bersama. Tapi kalau mau personal masing-masing, fadhal, silakan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Subhanallah Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ini ilmu luar biasa Ustadz. Benar-benar insya Allah menancap di hati dan insya Allah dimudahkan untuk kita beramal ini lebih giat lagi Ustadz. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Ini ada satu lagi Ustadz, bagaimana sih Ustadz agar tetap menjaga qalbun salim kita nih Ustadz? Batasan marah juga bagaimana Ustadz? Al-ghadab awaluhu nadama wa awaluhu al-junun wa akhiruhu nadama. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya pasti penyesalan. Kita sadari itu. Tuhan itu tidak menjanjikan surga bagi orang yang begini dan begitu. Tapi di antara janji Allah kepada manusia bahwa yang berhak mendapatkan surganya adalah al-kadhimin al-ghaidh. Kita menahan amarah kita. Ya. Nabi marahnya itu hanya terlihat dari raut wajahnya. Sebab marah itu kalau kita terjemahkan dengan ucapan atau tindakan, pasti ucapan itu akan kita sesali. Pasti tindakannya juga akan kita sesali. Ya, jadi jangan lampiaskan marah itu ya. Ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya, ada ibu di atas, ya, peserta di atas. Adapun yang kedua tentang bagaimana menjadi qalbun yang salim adalah irdi bi qadarillahi wa qadaihi. Ridhalah dengan ketentuan Allah. Bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti baik. Kita bisa memaksimalkan ikhtiar, kita bisa belajar mati-matian, tapi kita serahkan kecerdasan itu yang memberi Allah. Kita bisa bekerja mati-matian, namun kita sadari rezeki itu Allah. Kemudian juga manusia itu bisa saja dia berniat menyakiti kita, tapi yang mengizinkan sakit hati itu adalah kita sendiri. Kita pilih untuk tidak sakit hati lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bersangkalah terus yang baik kepada seorang mukmin, siapapun dia. Entah dia yang paling muda atau yang paling tua dari kita atau siapapun, teruslah berbaik sangka pada orang. Jangan pernah menguntit orang, mencari-cari kesalahan orang. Dan qalbun salim itu hanya bisa diraih juga dengan salah satu yang bisa membantu qalbun salim adalah menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang buruk. Tentu ibu dan bapak masih ingat kisah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ya menegur istrinya ketika bertanya tentang Aisyah, apakah kamu benarkan enggak, smoothnya diam ya, sesungguhnya kita hanya tahu Aisyah itu orang yang baik. Ini qalbun yang salim, qalbun yang tidak memendam dengki, dan yang lebih dahsyat lagi, qalbun salim itu bebas dari kesyirikan dan syubhat. Wallahu a'lam. Ustadz, Masya Allah Ustadz. Nih kayaknya sudah selesai semua Ustadz. Silakan Ustadz untuk closing statement Ustadz. Ya, saya ingin menutup bahwa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan teledor, jangan kendor, ya kuatkan ikat pinggang, ya kita kencangkan, ya sebagaimana kuda itu akan lari semakin kencang ketika di finish, maka kita jangan sampai kalah daripada kuda yang tidak diberi oleh Allah akal. Kita harus lebih banyak meningkatkan tilawah kita, qiyam kita, sedekah kita, infak kita, semuanya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menyantap jamuan terakhir di hari-hari Ramadan yang tersisa ini. Jamuan rahmat, jamuan maghfirah, dan jamuan pembebasan dari neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, kalau gitu sudah selesai. Insya Allah dimudahkan kita semua untuk mengamalkan. Ustadz bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz semoga sehat walafiat. Di sana semoga dimudahkan segala urusan, mendapat perlindungannya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz. Baik para jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya kajian tentang kini Ramadan di penghujung senja, insya Allah ilmu yang didapat bermanfaat untuk meraih amalan terbaik di akhir Ramadan. Kita masih ada punya kesempatan beberapa hari. Yuk, mari kita maksimalkan amal, maksimalkan waktu yang tersisa. Kita hidupkan malam-malam dengan amalan terbaik kita. Kita bangunkan keluarga bersama-sama. Kita meraih cinta dan ridhonya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Akhir kata, kami dari panitia mengucapkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari panitia mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan support terus kajian Ar-Royan Dharma Wangsa. Terima kasih, jazakumullah khairan.